betul. Dari warga sini tuh juga setidaknya minimal beca bisa lewat sama motor. Ya. Ya, kita pun tidak mengikat sampai kendaraan lewat. Ya. Yang penting kita ini konstruksi jembatan ini kan permanen dan juga menjadi seperti ini, kan begitu. Tidak mesti kita itu kendaraan roda 2 atau roda 3 tidak mesti lewat sini. Cukup kita orang berjalan kaki pun di sini kan aman. Jalurnya Nah, aman. itu kan jalur Yang menghubungi antara dua kampung dan memang ini penghubung alternatif jembatan ini kan kita menyangkut berapa RW dan berapa kampung. Biar katanya mungkin kan Kelapa Dua, gitu. Pokok utama Pekarungan lah, 3 RW. Lontar, Kelapa Dua kan, Buantaka, terus bisa jadi Kelapa Dua pun lewat sini, kan gitu kan, alternatif. Makanya seperti ini kalau memang itu, ya jembatan ini kan mungkin ratusan tahun, konstruksi ini kan. Ya. Khawatir memang akhirnya terjadilah seperti ini. Apa yang memang kita yang tidak diinginkan. khawatirkan kan gitu. Makanya kita udah ya mungkin berapa tahun tuh kita musang seperti itu. Pak RW, tolong diceritain kembali sih mulai kejadian dengan yang selamat, Ya. kejadian kemarin. Ya. Jadi untuk cerita yang kemarin secara ini memang untuk sementara yang selamat itu ya hampir perjalanan 105 ya kemarin tadi. Digabung dengan Kampung Pasar ya, bukan hanya lingkungan Pekarungan. 106 ya yang memang itu terjatuh semua, hanya terselamatkan dan jadi korban jiwa 106 orang. Itu digabung ya. Calung, Kampung Pasar, Pekarungan, Paloran 1 orang dan juga Lontar, Pos 1 orang. Yang meninggal. Yang enggak. Oh, yang selamat semua ya. Berarti yang terjatuh, ya. nggak ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Alhamdulillah Yang berarti ya. terjatuh, ya yang terjatuh itulah dari lingkungan itu. Tapi selamatkan semua itu semua. Penyelamatan ini ya tadi itu dari pemuda Pekarungan dan juga gabung dengan pasar. Itu dengan cara manual ditolong evakuasinya dari Banten. Itu. Jadi dari semua kejadian ini yang jatuh juga mayoritas bisa berenang Pak ya? Ya tidak mayoritas Pak, itu anak-anak tidak bisa berenang sebagian. Ya. Sebagian memang ada yang bisa berenang karena memang tadi itu hiburan ya sifatnya. Kan berapa orang lah anak-anak berikut segini nih dia bisa ini. Dan sebagian penonton itu malah tidak bisa berenang karena umur paling 11 tahun ya kan atau 10 tahun usianya dini, dan juga mungkin SMP juga kalau memang bukan lingkungan Pekarungan ini nggak bisa berenang pasti masih orang lontar segala macam gitu kan. Kalau orang nggak bisa berenang pasti, jadi tidak semuanya tidak bisa berenang. Tidak bisa renang sebagian itulah jadi yang menyelamatkannya ya warga ya. Warga Pak. Datangnya BNPB datang BNPB sama dari Ya itu kan memang tidak spontan datang ya. Berapa menit lah setelah kejadian. Ya pasti kejadian karena memang informasi kan sudah begitu ya langsung singkat. Ya akhirnya ya tim SAR pun datang sini setelah kejadian terserah pertama atau telah diidentifikasi korban itu. Terus harapan kedepannya jembatan ini pengennya di gimana nih Pak? Mungkin ada usulan? Ya makanya dari warga sini, dari warga mungkin 2 RW ya antara Kota Baru dengan Apa selaku RW sini ya? Iya. udah ada kesepakatan ya antara dua. Ya udah pasti saya kesepakatan dengan Kampung Pasar yang kedepannya seperti permanen yang mungkin kita juga tadi itu ya untuk menghindari kekhawatiran jatuh korban dan juga nyaman lewat sini. Ya itulah tujuan kedepannya harapan kami ke depan itu dijadikan permanen jembatan. Permanen betul, tidak mesti kendaraan roda 2 atau roda 3 ataupun pejalan kaki, yang penting kita aman dan nyaman. Kan gitu. Iya betul. Itu harapan kami pada ke depan untuk warga sini. Punten Pak, nama lengkap sekian tahun selalu membenahi. Hanya renovasi Renovasi juga kan sekian, namanya renovasi. Kualitas
kapanpun mungkin sekian tahun hancur. Berbicara konstruksi Konstruksi bangunannya. bangunannya ya. Kalau papan seperti itu tidak ada yang penting papan dulu ya. Sekian tahun nggak laku. Jadi renovasi untuk kayu sekarang paling 2 tahun udah hancur. 3 tahun kemarin renovasi Daripada hanya renovasi dan renovasi lebih baik dipermanenkan. Nah, betul. Ya ini sebelum direnovasi oleh pemerintah, masyarakat sini tuh, ya kan, kalau memang ini 3 hancur ya papan ini, ya otomatis dengan apa adanya, material-material seperti bambu segala macam gitu, atas gotong royong warga kita di sini, ya kan, dibenahi, bisa jalan, dan itu pun namanya darurat, Pak, ya kan, darurat, karena namanya bambu, namanya kayu, kualitasnya tahu sendiri. Kemarin juga datang Pak Wali Kota ya Pak ya? Pak Wali Kota semalam datang ke sini, ya saya membicarakan itu. Belum memberikan solusi. Solusi kami pertanyakan kepada Wali Kota, selanjutnya diapakan ini jembatan ini Pak Wali Kota, kan gitu. Jawabannya kami pengen permanen. Jawaban Pak Wali Kota waktu malam itu untuk anggaran tahun 14 udah diposisikan itu di jembatan Garuda, atau Bandung Girang, kan gitu. Kata jawaban Pak Wali Kota. Untuk jembatan di sana tidak darurat seperti yang terjadi sekarang. Kenapa kok bisa dialihkan ke sini? Ini yang lebih parah kan? Benar nggak? Lebih baik proyek itu alihkan ke sini dulu lah, bisa lah untuk masalah proyek. Lokasinya karena Ya, karena ini memang vital Pak ya. betul. Pak Wali Kota jawaban seperti itu kemarin itu. Tapi pandangan kita, ya kan seorang pimpinan bisa saja ya kan mengalokasikan kebijakan kepada yang lebih urgent. Yang Kan sudah urgent. terjadi nih, jelas Maaf sudah ini ya. terjadi. Betul, memang betul Pak. Iya. Betul nggak? Sepakat. Iya. Iya, tolong ini ya sampaikan kepada orang penduduk di sana kan, dialokasikan daripada yang lebih urgent daripada anggaran itu dialihkan kepada yang masih Insya Allah kita akan cepatnya membuat surat keputusan. ya itu dari harapan kami. Kejadiannya ini udah jelas ya Pak ya gitu. Sudah jelas, Ya. Heeh. ini nasional Pak. Kalau Banten Girang kan masih tidak berita seperti ini, itu jawaban dari Pak Wali Kota itu semalam. Mungkin kalau memang ada jurnalis juga, ya dari input itulah jawaban Pak Wali Kota. Pandangan saya bukan seperti itu Pak Wali Kota. Kan maaf nih, Betul. di luar dari jurnalisme. Ya, nggak apa-apa. Ya kan urgennya seperti ini lah daripada kita arahkan kepada jembatan lain. Kita bisa lihat yang diprioritaskan dahulu. Betul, prioritas ini. Karena ini. Ini malah tingkat nasional. Iya. Itu prioritaskan inilah, jangan jawaban seperti tadi. Kira-kira maaf nih. Punten Pak, nama lengkap Bapak Pak. Sukma Jaya. Keluhan dari Pak Nurjaya. masyarakat sini. Sukma Jaya. Sukmajaya, RW dari RW 01 Pekalongan. RW 01 Pekarungan. Semoga dari beliau pun mendengar gitu, keluhan dan mendengar untuk segera direalisasikan untuk jembatan permanen ini. Ya, jangan menunggu anggaran 2015. Ya gitu Bu ya. Ya Pak ya. Betul. Bisa betul. saja kebijakan pemerintah itu mengalokasikan kepada yang benar-benar penting, yang prioritas, yang benar-benar tingkat nasional. Kejadian Yang diutamakan. betul itu kan. Gitu. Ini penyakit kami. Kalau masalah jembatan ini Pak, ada sejarah nggak sedikit Pak ceritakan Pak? Ya mungkin saya juga semenjak masih umur sekian tahun sudah berdiri ya. Jadi mungkin sejak orang tua bahwa ini pembangunan jembatan ini mungkin semenjak Belanda. 1951 Pak, itu udah siap. 1951 ya. 1951. 1951 sudah dilalui oleh Kira-kira pernah berapa kali direhab nih Pak untuk kayunya nih? itu ya untuk semenjak kabupaten Tiap barangkali. tahun Oh, Pak. main tiap Jadi tahun. paling kuat bangunannya berapa lama Pak nih kalau untuk tahun? Kalau untuk kayunya aja paling ya 3 tahun dah. 3 tahun ya. Tahun. Tapi yang sisi-sisi itu Sisi-sisinya itu, Pagernya itu. vitalnya itu ya, Pagernya. buat pengganjal kayu-kayunya itu. buat apa namanya ya? Pengaman ya samping. Pengaman. Itu yang Ya, sering. pagar pengaman ya. yang Menurut Pak RW, kalau terjadinya jembatan putus ini sebelumnya udah diprediksi nggak Pak? Ya Pak. Sebenarnya udah diprediksi nggak sama Bapak? Dikira-kira nggak bahwa jembatan ini bakal putus gini? Saya udah prediksi Pak. Iya. Makanya saya sudah mengusulkan kepada Ketua Dewan Bu Nur Aini sudah menulis ini lebih cepat saya untuk ingin dianggarkan. Sebelum kejadian. Betul. Sebelum kejadian ini saya sudah prediksi bahwa sebab apa? Setiap Desember ataupun Januari itu mau hujan, ini akan bahaya jembatan ini.
sebelum kejadian ini Bapak udah lapor Bulan Juni saya. minta perbaharui. Iya, bulan Juni 2013 kemarin. Sudah minta diperbarui. Minta diperbarui, Tapi belum pernah ada jawaban. jawabannya hanya renovasi ganti kayu. Kayu itu baru 7 bulan kemarin. Kayu-kayu bantalan. Sisinya itu Landasan. jadi bantalan-bantalan yang memang itu konstruksinya besi itu nggak diganti. Atau kayu hanya sebatas untuk Lantai ya. lantai ya, lantainya bantalan aja. aja kayu. Makanya itu kan konstruksi selingnya itu barangkali tadi itu KPK sudah tua. Ya, kan tidak melihat konstruksi papan. Selingnya ini yang memang hanya saya sudah mengusulkan kepada pengelola ini tolong ini liburan secepatnya jembatan ini permanen. Kan gitu. Saya memprediksi memang di musim penghujan ataupun musim banjir akan terjadi seperti ini. Itulah yang terjadi akhirnya. Itu. Ya. Kabupaten memang waktu itu memang semua SKPD ataupun sampai ke kepala PU-nya pun meninjau ke sini. Udah pernah meninjau Iya, ya. Pak Ridwan dengan Pak Idat itu ya. Pak Dayat, betul, Pak sudah meninjau ke sini. Tapi kok arahkan kepada Banten Girang anggaran itu kan banyak itu Banten Girang gitu. Itu jawaban dari kota kemarin malam itu. Kan itu Ini yang lebih urgent. Betul, yang Harusnya lebih ini yang lebih diprioritaskan. Jadi kemungkinan kemarin itu yang disebut Pak Wali atau Pak Kadis itu ada anggaran tetapi untuk jembatan yang di Banten Girang. Dikarenakan ini yang terlebih dahulu ambruk, mungkin dialihkan ke jembatan ini. bisa mudah-mudahan Pak untuk ini, mudah-mudahan. Makanya dari pihak RW enggak ini sih saya. Makanya dari pihak RW dan warga sini lebih baik sebelum sebelum proses berjalan, kebetulan di Banten Girang juga belum ada dan belum ada prosesnya. Belum ada realisasinya. Pihak Pak RW dan yang lainnya mengajukan langsung ke Pak Wali ataupun PU Kota. Betul Pak, saya kira untuk pandangan anggaran ataupun lelang tender gitu kan bulan 1 ini belum adanya tender kan, belum ada lelang, betul nggak nih? Kenapa Wali Kota udah memandangkan untuk anggaran ke sana? Tapi memang mungkin usulan proposal ya. Bukan usulan proposal Pak, jadi SKPD-nya ataupun dinasnya ataupun pemerintah tidak meninjau mana yang ini, hanya menilai alokasinya yang layak dibangun itu yang Betul, mana, barangkali. gitu. Yang diprioritaskan. Setelah jembatan ini kan wali kota karena tidak memprediksi akan ambruk. Ambruk betul. Sebelum ambruk, wali kota tidak ada memprediksikan kan. Jadi setelah ambruk baru wali kota mungkin kemungkinan ada dan akan ya Pak ya. Ini hanya solusi kita loh. Jadi maksud kami, maksud saya Bapak minta penegasan langsung lah dari Pak Wali ataupun Bu Dewan. Harus di blow up ya. Iya, Terus di blow aja, up. jangan didiemin gitu. Nah, dari Banten Girang itu kan belum ada proses untuk pembangunan, apalagi dari untuk tendernya belum ada. Nanti insya Allah bulan 2 informasinya seperti itu. Jadi sebelum ada tender itu lebih baik Bapak maju minta bagaimana kebijakan bantuan untuk jembatan itu. Makanya kesempatan sekarang itu bagus. Iya. Makanya kesempatan sekarang bapak-bapak nih sebagai memang yang mitra untuk masyarakat kan, Ya. yang memang itu memang suara dari bawah, ya kan untuk membantu suara kita untuk kepada pejabat Kita yang hanya untuk solusi aja. Betul, Karena ini kan solusinya juga baik untuk Bapak. Ya, itu Dan siapa yang tahu kita- kita juga bisa membantu menjembatani ke Iya, sana ya. karena yang yang saya tahu untuk anggaran 2014 ini belum turun untuk bangunan apapun dan bukan SKPD apapun. Nah, sebelumnya lebih baik Bapak langsung aja. Jadi ada perbandingan Bu ya. Ya. Hanya tadi saya sudah utarakan kan, Ya. kan betul kan, lebih urgent daripada kita Banten Girang lebih urgent ini. Mudah-mudahan ini yang Anggaran sama ini, ya. atau keluhan dari Tapi masyarakat tadi, Pak, ini nyampe ke sana, Pak. Pak RW sempat kita wawancara juga sama tim-tim yang berupaya menolong kemarin yang jatuh. Mereka juga sampai dengan jam 2 malam standby. Tadi saya tanyakan juga sempat, apakah Pak Wali Kota ini ke sini? Mereka mengatakan ya Pak Wali Kota sama Kepala Dinas PO Bina Marga ke sini, dan Pak Wali Kota menyuruh langsung bangun jembatan ini. Tadi ya. Ada informasi. Dari semalam tim kita ada yang Maksudnya bangun di situ untuk permanen apa hanya renovasi? Nah, jawaban Pak Wali Ya. Kota, bangun itu jembatan tidak merintahkan permanen, Pak. Sifatnya sementara.
diperbaiki aja gitu Ya, ya. jawaban wali kota. Iya. Tapi Kami ya perintahkan bangun ini. keinginan warga ini permanen ya Pak ya? Permanen, keinginan kami permanen dan juga tidak seperti ini lagi dan tidak ada yang namanya jembatan gantung lagi lah di kota Iya. Serang. Insya Allah kalau Mungkin bukan ini aja jembatan gantung, jadi Dari pertarungan saja. iya. percontohan berarti Pak ya? Mungkin di sini Iya, kan iya. jembatan gantung itu Pekalongan, Ganteran, Banten Girang, gitu kan, yang masih ada. Itu bukannya Pekalongan saja. Kalau ini sebagai contoh Pekalongan terjadi bencana seperti Ah, ini, iya, iya. sebagai contoh. Udah ada bukti. Udah ada bukti. Ini masih alhamdulillah tidak ada korban yang meninggal. Korban ataupun iya, hanya itulah. satu Tapi katanya hanya di Pekalongan, tapi kalau untuk di Kampung Pasar sendiri katanya ada yang luka. ada yang luka, Iya, Ah, ada yang hilang, ada Iya. juga ya. Kalau hilang saya tidak jelas. Iya, makanya saya belum ke kampung. Dari sini yang kalau untuk warga sini Ada ya? udah jelas tidak ada yang hilang ya Pak? Tidak ada, Pak. Oh, Tidak hilang. belum ada informasi dari orang tua memberikan pengaduan. Iya, didata dari pengurus, Iya, iya. RT dan juga pemuda ini, data untuk warga di lingkungan kami. Ternyata di data Iya. alhamdulillah lengkap, Iya. ada korban jiwa, ada anak. Ya kemarin kan informasinya kalau si anak sampai jam 7 malam belum ada yang pulang, tolong orang tua dan ibu bapak anak-anak yang melaporkan gitu. Artinya sebagai antisipasi. Jadi kami pun sudah perintah kepada ketua pemuda ataupun DKM di sini, tolong himbau dengan pengeras suara. Ya, apabila memang di lingkungan kami sudah di Pekalongan ataupun di tetangga Lontar ataupun di mana lingkungan luar dari Pekalongan, kalau memang ada orang tuanya yang kehilangan anak, ya kan, ataupun Iya. bapaknya yang kehilangan istrinya, iya kan, tolong Istrinya laporkan pegang kepada bapaknya gitu. Oh, betul. Udah saya Kalau jawab. Pak Ketua Pemuda namanya Pak siapa ya? Arif, Pak. Pak Arif. Pak Ari ya. Mungkin langkah awal kita buat surat audiensi, kalau nggak digubris juga ya mau nggak mau kita aksi demonstrasi. Iya, paling seperti itu. Tapi kan di sini kita aksi Tapi lebih baik demonstrasinya. Bapak, usulan saya yang tadi, Bapak langsung ke Dewan, Ya. Ketua Dewan untuk meminta agar jangan, kalau wali kota memintanya hanya sebatas renovasi aja, Bapak coba usulkan untuk Yang pasti bikin usulan lah Dalam Pak. arti gitu. kata kita kan bukan rusuh ya untuk demonstrasi, Iya. tapi membantu masyarakat di Iya, sini. takutnya kalau direnovasi aja, yang ini tidak seberapa, ujung-ujungnya lebih parah. Ya itu, makanya saya tunggu sekarang katanya Pak Ketua Dewan Provinsi Pak Effendi akan kunjungan ke sini dengan pas Ketua Dewan Kota Gubernur RI juga dan kita mau kunjungan ke sini. Pas saya tunggu makanya. Dan tadi, Rencana jam berapa katanya Pak? makanya tadi kita Nggak tahu jam berapa. Kalau tidak datang, Bapak langsung konfirmasi aja ataupun Bapak langsung datang ke Dewan. boleh. Kenapa tidak datang? Ini kewajibannya Anda semua. Oke, Pak Kira. Di blow up terus gue. Apalagi ini kan Pekalongan sangat kecil ya Pak ya. Kita semua juga walaupun dari luar daerah sini juga ikut Peduli membantu. gitu ya.